Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Abu Nawas membeli seekor domba dengan bulu yang sangat indah. Meski begitu ia tidak terlalu memperdulikannya. Baginya domba itu hanyalah hewan ternak biasa. Dan tujuan ia membeli domba itu tidak lebih dari untuk disembelih dan dagingnya dijadikan hidangan. Hingga pada suatu hari di alun-alun kota Baghdad ada kontes perlombaan domba sehat. Siapa saja yang dombanya paling sehat akan menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah uang. Tanpa rencana serius, Abu Nawas pun iseng mengikuti lomba tersebut. Tak disangka dombanya keluar menjadi pemenang. Sebagai juara, Abu Nawas berhak mendapatkan hadiah sebesar 50 dinar dalam bentuk 5 koin, masing-masing bernilai 10 dinar. Namun saat penyerahan hadiah, tiba-tiba koin tersebut terjatuh dan langsung dimakan oleh si domba. Melihat kejadian itu, Abu Nawas menjadi emosi dan khawatir. Aku menyesal ikut lomba ini. Jangan-jangan dombaku bisa mati gara-gara menelan koin-koin itu, gumam Abu Nawas dengan gusar. Salah satu panitia yang melihat kepanikan Abu Nawas mencoba menenangkannya. Tenang Tuan Abu, uangnya bisa dikeluarkan. Tidak perlu panik Tuan, kata panitia. Oh ya, bagaimana caranya? Tanya Abu Nawas. Panitia itu pun menjawab. Berikan domba itu kopi Tuan, lalu tepuk-tepuk pantatnya. Nanti uangnya akan keluar dari mulutnya. Awalnya Abu Nawas merasa ragu. Saran itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mencobanya. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke warung kopi langganannya. Di sana ia bertemu dengan Abu Jahil yang sedang duduk santai sambil menyeruput secangkir kopi. Abu Nawas pun segera memesan kopi dan meminumkannya ke domba tersebut. Lalu ia mulai menepuk pantat domba. Dan ajaib, dari mulut si domba keluar 1 koin 10 dinar. Melihat hal itu, Abu Nawas makin bersemangat. Ia menepuk pantat domba lagi. Dan untuk kedua kalinya, 1 koin 10 dinar keluar dari mulut si domba. Abu Jahil yang menyaksikan kejadian itu mulai tertarik. Pada tepukan ketiga, 1 koin lagi keluar. Melihat hal itu, Abu Jahil makin takjub. Luar biasa domba Abu Nawas. Sekali tepuk bisa mengeluarkan uang. Dan nominalnya tidak sedikit lagi, pikir Abu Jahil. Karena tergiur, muncul niat di benaknya untuk membeli domba tersebut. Hei Abu Nawas, aku ingin membeli dombamu, kata Abu Jahil. Ah tidak Abu Jahil, aku tidak menjualnya, jawab Abu Nawas dengan tegas. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 50 dinar Abu Nawas, bujuk Abu Jahil. Sudah kubilang Abu Jahil, aku tidak akan menjualnya, balas Abu Nawas sambil terus menepuk pantat domba. Dan pada tepukan keempat, koin keempat keluar lagi. Kini hanya tersisa 1 koin 10 dinar terakhir di dalam perut domba. Ketika Abu Nawas hendak menepuk domba itu sekali lagi, Abu Jahil tiba-tiba menahan tangannya. Tunggu dulu Abu Nawas, bagaimana kalau aku beli dengan harga 100 dinar? Abu Nawas terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa aneh. Kenapa Abu Jahil mau membayar semahal itu untuk seekor domba? Apa kau serius? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, aku serius Abu Nawas, jawab Abu Jahil dengan penuh antusias. Baiklah, kita sepakat ya, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun menerima pembayaran 100 dinar dan Abu Jahil pun membawa pulang dombanya dengan penuh semangat. Dalam perjalanan pulang, Abu Jahil iseng menepuk pantat domba itu dan benar saja, koin terakhir keluar dari mulut si domba. Luar biasa domba ini. Aku akan jadi orang kaya, seru Abu Jahil dengan penuh kegembiraan. Namun, keesokan harinya tersiar kabar bahwa Abu Jahil dipenjara karena ketahuan menyiksa dombanya. Ia memukuli pantat domba itu terus-menerus hingga dombanya mati. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan permasalahan yang belum berujung, yaitu masalah etika. Etika adalah suatu penghormatan antara kita sesama manusia.
Yang muda menghormat dan patuh kepada yang lebih tua, dan yang tua menghargai dan menyayangi kepada yang muda. Seandainya itu dijalankan, alangkah indahnya kita hidup dalam bermasyarakat. Dan tentang etika ini bukan hanya ada di zaman-zaman sekarang saja. Bahkan di zaman Abu Nawas tentang masalah etika juga menjadi pembahasan yang menarik antar ulama pada masa itu. Di kisah kali ini, kita akan diceritakan tentang kocaknya Abu Nawas ketika mendapat teguran tentang etika dari seorang ulama. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang ulama sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirnya matang-matang. Bahkan untuk bicara pun, ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Dan ternyata sang sufi ini kurang setuju dengan cara berpikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara berpikir sang sufi. Ketika suatu hari Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini, beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Kebetulan saat itu hujan turun sangat lebat, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya itu duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta suatu pituah tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Paduka, meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dulu otak, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang Paduka, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak tanduknya. Di sela-sela obrolan yang serius itu, tiba-tiba Abu Nawas bercelutuk. Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu. Apakah boleh, Tuan? Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebakku. Aku sudah tahu, tutur katanya selalu menipu. Tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan, katakan saja. Dan ingat, jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Juga sebelum kamu berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. Oh tentu Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silakan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Tuan Sufi, sebelumnya mohon maaf Tuan, aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah? Maksudnya? Tanya sang sufi. Maaf Tuan, bukannya saya lancang. Itu benda warna merah yang apabila dipegang rasanya sangat panas, jawab Abu Nawas. Iya, benda apa itu? Tanya sang sufi kembali. Saya mohon maaf sekali lagi Tuan. Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Jangan berkata bertele-tele seperti itu, kata sang sufi merasa geram. Loh Tuan, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya, balas Abu Nawas cengengesan.
Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun Ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar. Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun Ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata Baginda Raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah Baginda Raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, "Penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah?" Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi Hakim Agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya.
Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk, ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, hakim agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti hakim agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi hakim agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi hakim agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani, dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka Yang Mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya.
Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, "Apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya." Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali," tutur Baginda Raja. "Oh begitu ya caranya Paduka," ujar Abu Nawas. "Ah payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja," sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang tidak suka dengan Abu Nawas. Baginya Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun. Namun yang membuat sang hakim heran adalah kenapa para pembesar istana begitu menghormatinya. "Apa sih hebatnya Abu Nawas? Nanti akan kubuat dia menjadi kacungku, agar para pembesar tahu bahwa orang yang mereka hormati tidak lebih dari seorang pesuruh," pikir sang hakim dalam hati. Namun sebelum itu terlaksana, justru sang hakim sendiri yang akhirnya menjadi kacung Abu Nawas. Begini kisah lengkapnya. Dan kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas mendatangi rumah sang hakim. Karena hakim adalah pejabat penting, tentu rumahnya dijaga ketat oleh prajurit istana. Saat tiba di depan gerbang, Abu Nawas berkata kepada penjaga, "Tolong sampaikan kepada Tuan Hakim bahwa Abu Nawas ingin menghadap." Tak lama kemudian Abu Nawas pun diizinkan masuk. "Ada perlu apa Abu Nawas? Tumben kau datang ke sini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan Hakim, besok aku akan pergi keluar kota dan aku butuh biaya Tuan. Kalau diperkenankan, tolong pinjami aku uang 10 dinar Tuan." Sang hakim pun menyeringai, "Boleh saja, tapi kamu harus memberikan jaminan." "Tidak masalah Tuan Hakim, aku bawa keledaiku sebagai jaminan Tuan," jawab Abu Nawas. "Bagus, bawa keledaimu ke belakang rumah dan taruh di sana," perintah sang hakim. Abu Nawas pun menurut dan menuntun keledainya ke belakang rumah. Setelah itu sang hakim menyerahkan uang 10 dinar dan berkata, "Ini uangmu, tapi ingat Abu Nawas, saat mengembalikannya nanti ada bunganya. Jadi totalnya menjadi 12 dinar Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dan segera menerima uang tersebut. Ketika Abu Nawas pergi, sang hakim tertawa puas. "Hahaha, betapa bodohnya dia. Keledainya yang bernilai ratusan dinar dia jadikan jaminan untuk utang 10 dinar, pikir sang hakim sambil tersenyum licik. Sebulan kemudian Abu Nawas kembali dari perjalanannya. Ia datang ke rumah sang hakim untuk melunasi utangnya berikut dengan bunganya. "Aku benar-benar heran kepadamu Abu Nawas. Ternyata kamu tidak semintar yang dikatakan orang-orang ya. Untuk apa kamu memelihara keledai yang mahal kalau uang 10 dinar saja kamu tidak punya? Lebih baik kau jual saja keledaimu itu," ejek Tuan Hakim sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar ejekan tersebut. Lalu ia berkata, "Tuan Hakim kan tahu sendiri, akhir-akhir ini marak terjadi pencurian hewan Tuan. Karena aku harus pergi keluar kota, aku tidak tahu harus menitipkan keledaiku kemana. Ya menurutku rumah Tuan Hakim adalah tempat paling aman karena dijaga ketat oleh prajurit kerajaan.
Dan yang lebih hebatnya lagi, aku juga tidak perlu membayar yang mahal, cukup 2 dinar untuk 1 bulan. Sang hakim pun terdiam seketika. Wajahnya merah padam karena sadar bahwa dirinya telah dipermainkan. Abu Nawas pun pergi sambil menuntun keledainya, meninggalkan tuan hakim yang masih tertegun. Kurang ajar, ternyata aku malah dijadikan penjaga keledainya, gerutu sang hakim dengan kesal. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pedagang kaya lewat. Pedagang itu baru saja pulang dari perjalanan panjang dan tampak kelelahan. Sambil memandang langit malam, ia bergumam, "Andai saja aku punya sesuatu yang benar-benar istimewa untuk dibawa pulang. Sudah kubeli banyak barang, tapi rasanya masih saja ada yang kurang." Abu Nawas yang mendengar gumaman itu segera mendapatkan ide yang cerdik. Ia menatap bulan purnama yang bersinar terang, lalu berkata dengan wajah yang serius, "Nah, kebetulan sekali Tuan, aku punya sesuatu yang sangat indah dan tak ternilai. Apakah Tuan ingin membelinya?" Pedagang itu pun penasaran. "Apa yang kau tawarkan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menunjuk ke arah bulan yang ada di langit. "Aku akan menjual bulan purnama itu kepadamu Tuan. Lihatlah betapa indah dan cerahnya. Bayangkan jika Tuan memiliki bulan, semua orang akan iri kepada Tuan. Tidak ada benda yang lebih istimewa daripada bulan Tuan." Pedagang itu pun terkejut sekaligus bingung. "Bulan? Bagaimana kau bisa menjual bulan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum penuh percaya diri. "Kenapa tidak? Bulan itu tidak ada pemiliknya Tuan. Dan sebelum ada orang lain yang mengklaimnya, aku memberimu kesempatan emas untuk memilikinya." Pedagang itu pun masih ragu, tapi ide memiliki bulan membuatnya tergoda. "Berapa harganya?" Abu Nawas pun berpura-pura berpikir keras sambil memainkan janggutnya seolah sedang menghitung nilai kosmik bulan. "Ya, karena ini barang unik dan satu-satunya, harganya 1000 dinar Tuan. Tapi untuk Tuan, aku beri diskon menjadi 999 dinar saja." Sang pedagang pun termenung, namun akhirnya ia berkata, "Baiklah, ini uangnya." Ia pun menyerahkan sekantong penuh dinar kepada Abu Nawas. Dengan riang, Abu Nawas mengambil uang itu dan berkata, "Mulai sekarang Tuan, bulan itu milikmu. Jangan lupa untuk melihatnya setiap malam agar Tuan ingat betapa berharganya bulan itu." Pedagang itu pun pulang dengan perasaan bangga, yakin bahwa ia kini menjadi pemilik bulan. Sesampainya di rumah, ia langsung memanggil keluarganya. "Lihatlah, sekarang aku adalah orang pertama di dunia yang memiliki bulan." Namun bukannya kagum, keluarganya malah tertawa terbahak-bahak. "Apa? Kamu membeli bulan? Bagaimana bisa? Bodohnya dirimu telah ditipu." Sadar bahwa ia telah dibodohi, pedagang itu pun marah besar. Keesokan harinya ia segera kembali menemui Abu Nawas dengan wajah merah padam. "Abu Nawas, kamu menipuku. Bulan itu bukan milikmu." Abu Nawas pun tetap tenang. "Begini Tuan, bukankah bulan itu masih ada di sana dan bersinar untukmu di setiap malam? Tuan tak perlu merawatnya dan tak perlu khawatir rusak, tapi tetap bisa menikmatinya kapanpun. Bukankah itu kesepakatan yang terbaik Tuan?" Pedagang itu pun mengeram. "Tapi orang-orang menertawaiku Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Ya tentu sajalah Tuan. Terkadang kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menikmati yang ada." Ia pun berhenti sejenak lalu menambahkan dengan nada yang cerdik, "Tapi jika Tuan mau, aku juga bisa menjual matahari. Harganya cuma 500 dinar lah Tuan, karena matahari memang sedikit lebih panas." Pedagang itu pun menatap Abu Nawas dengan mata yang melotot lalu pergi sambil menggerutu. Namun di tengah jalan pulang, ia akhirnya tertawa sendiri. Benar-benar gila. Tapi kalau dipikir-pikir, aku memang mendapat kesepakatan terbaik. Bulan itu selalu ada dan tak seorang pun bisa mengambilnya dariku.
Abu Nawas yang mengamati dari jauh hanya tersenyum puas. Kadang-kadang orang harus belajar tertawa pada dirinya sendiri, gumam Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tak diragukan lagi, memang sudahlah kita akui, Abu Nawas dan Abu Jahil itu pembawa kebahagiaan. Setiap kehadiran mereka selalu mengundang gelak tawa. Bahkan kejadian yang seram sekalipun tak luput dari kekonyolan mereka. Seperti pada kisah berikut ini, Abu Nawas dan Abu Jahil memergoki malaikat maut dan malaikat penjaga kubur sedang bagi-bagi penghuni kuburan. Berikut kisah lengkapnya. Diawali pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini lalu membagi hasil curiannya. Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu. Begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh di tengah kuburan. Kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Dan saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Ya Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Itu Abu Nawas, tadi aku waktu lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan," jawab Abu Jahil dengan terpatah-patah. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Enggak Abu Nawas, bener, aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan dari siapa suara itu berasal. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahil. "Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi apa iya ya?" jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. "Nah, udah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang itu. Siapa yang mau ambil? Kamu apa aku?" "Oh, yang dua itu? Biar aku saja," jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Aduh, jangan-jangan yang mereka maksud kita Abu Nawas," kata Abu Jahil ketakutan. Bener juga Abu Jahil. Ayo lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan. Dan tak lama kemudian muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil dua buah kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Kisah selanjutnya.
Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini tersohor sebagai panglima perang pada masanya. Ia juga terkenal karena tak pernah kalah dalam peperangan yang ia pimpin, sehingga tak heran jika ia mendapat gelar pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul. Selain menjadi panglima perang tertinggi, ia pun juga menjadi juru tulisnya Rasulullah SAW dan mendapat gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi dan Persia ini, ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah SAW dan para penerusnya. Khalid bin Walid memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Ia pernah memimpin pasukan Quraisy saat perang Uhud. Saat itu ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat perang Uhud, memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah. Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara drastis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad SAW mengakui perubahan besar dalam karakter dan kebijaksanaan Khalid. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati oleh Nabi dan terlibat dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Berikut adalah pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pertempuran Uhud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur, dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Pertempuran Mauta. Di pertempuran Mauta, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Fathul Mekah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam menaklukkan ini. Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Makkah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Prestasi Khalid bin Walid dalam hal peperangan berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar. Saat itu, Khalid diberi tugas oleh Abu Bakar untuk memperluas wilayah Islam dan merontokkan pasukan Romawi serta Persia. Kemampuan Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan memang tidak bisa diragukan lagi. Ia lihai, cerdik, dan penuh strategi. Meski ia hebat di medan perang, Khalid bin Walid tidak merasa sombong. Ia tetap rendah hati.
Meskipun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pernah diberhentikan posisinya agar tidak didewakan oleh rakyat karena kehebatannya, Khalid tetap berhati lapang dan ikhlas. Ia tetap menerima keputusan dari sang khalifah dengan sepenuh hati dan tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari seorang panglima besar, Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap individu, seberat apapun dosanya, selalu memiliki kesempatan untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam setelah memeluk agama baru. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun dihadapkan pada cobaan dan rintangan. Ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian dan ketajaman strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ketangguhan dalam menghadapi rintangan. Hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak para sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi kita akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang pria kaya raya yang terkenal dengan kedermawaannya datang menemui Abu Nawas. Meskipun dikenal sebagai orang yang dermawan, banyak orang-orang diam-diam tahu bahwa kebaikannya seringkali hanya untuk pamer. Pria itu berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang angkuh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah dikenal sebagai orang yang dermawan. Namun ada saja orang yang masih meragukan niat baikku. Apa yang harus aku lakukan agar mereka lebih menghormatiku, Abu Nawas?" Abu Nawas melihat pria itu sejenak, lalu tersenyum bijak. "Tentu aku bisa membantumu, tapi sebelum itu ayo ikut denganku ke hutan. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu." Dengan penasaran, pria kaya itu pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan jauh hingga tiba di sebuah pohon besar di tepi sungai. Di sana Abu Nawas berhenti dan memandang sekeliling. "Lihatlah pohon besar ini. Ini adalah gambaran dari orang yang jujur dan tulus. Dia kokoh dan memberikan naungan bagi siapa saja yang lewat tanpa memandang siapa mereka." Pria kaya itu pun kebingungan, namun dia tetap mendengarkan. Abu Nawas lalu mengarahkan pandangan pada bunga kecil yang tumbuh di dekat akar pohon. Nah, kalau bunga kecil ini adalah gambarannya orang munafik. Tampak indah, tetapi rapuh. Dia hanya mekar saat dilihat orang, namun layu jika tidak diperhatikan. Pria itu pun tertawa kecil. "Apa hubungannya dengan diriku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu tahu, orang yang tulus tidak pernah peduli apakah orang lain melihat atau tidak. Seperti pohon besar itu, dia selalu memberikan manfaat tanpa berharap pujian. Nah, sedangkan orang munafik, seperti bunga ini, dia hanya akan merekah jika dilihat orang.
Apakah kamu sering merasa perlu untuk menunjukkan kebaikanmu ketika ada orang yang memperhatikan? Pria kaya itu pun tersenyum canggung. Aku tidak bermaksud begitu, Abu Nawas. Tapi aku ingin orang-orang tahu bahwa aku ini peduli. Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Peduli itu tidak harus dilihat orang. Sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun jika kamu sungguh-sungguh ingin dihormati bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan, lakukan kebaikan ketika tak ada yang melihat. Karena saat kamu melakukan kebaikan hanya demi pujian, kebaikan itu akan layu seperti bunga kecil ini. Pria kaya itu pun terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi maksudmu aku harus berhenti memperlihatkan kedermawananku? Abu Nawas pun menggeleng. Tidak perlu berhenti, tetapi lakukanlah dengan niat yang benar. Lakukan tanpa mengharapkan pujian. Orang-orang yang sejati adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Itulah kekuatan pohon besar itu. Ia tetap berdiri kokoh walau tidak ada yang memujinya. Pria itu terdiam lebih lama kali ini. Dia mulai menyadari bahwa selama ini kebaikannya lebih banyak untuk pencitraan daripada tulus dari hati. Terima kasih Abu Nawas, aku paham sekarang. Aku akan belajar menjadi seperti pohon besar itu, kuat dan bermanfaat tanpa perlu orang lain tahu. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, orang yang jujur akan selalu menemukan ketenangan dalam perbuatannya. Sementara orang munafik akan selalu khawatir apakah orang lain melihat atau tidak. Ingat itu. Dengan hati yang lebih ringan, pria itu pun pulang dengan tekad baru untuk berbuat kebaikan dengan niat yang lebih tulus. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan di pasar, seorang pemuda yang dikenal sangat kritis mendekatinya. Pemuda ini tampak kebingungan dan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sulit. Abu Nawas, panggilnya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aku ingin bertanya, kenapa dalam hidup ini hanya ada laki-laki dan perempuan? Bukankah dunia ini akan lebih menarik kalau ada lebih banyak jenis manusia? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh tersenyum lebar. Oh, pertanyaanmu ini sungguh menarik. Tapi izinkan aku memberikan sebuah perumpamaan agar kamu lebih mudah memahaminya. Abu Nawas kemudian mengajak pemuda itu ke warung makan terdekat. Mereka duduk dan Abu Nawas pun memesan 2 jenis makanan, sepiring nasi dan semangkok sup. Lalu ia meminta pelayan untuk tidak membawa sendok dan garpu. Setelah makanan datang, Abu Nawas menatap pemuda itu dan berkata, "Nah, sekarang coba makan nasi dan sup ini." Pemuda itu pun kebingungan. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya sendok dan garpu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu punya 2 tangan bukan? Gunakanlah." Pemuda itu pun mencoba makan nasi dengan tangan. Tetapi saat ia mencoba mengambil sup, ia mengalami kesulitan. Air sup mengalir ke jari-jarinya dan ia tak bisa menikmatinya dengan baik. Ia pun merasa kesal dan berkata, "Abu Nawas, ini sangat merepotkan. Sup ini terlalu cair untuk dimakan dengan tangan, Abu Nawas." Abu Nawas pun terkekeh kecil. "Nah, sekarang kamu mengerti. Dalam hidup, tangan kita sangat cocok untuk beberapa hal. Tetapi untuk hal yang lain, kita butuh alat khusus. Seperti sendok untuk makan sup. Begitu pula dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya yang saling melengkapi. Keduanya memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung." Pemuda itu masih terlihat bingung, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Bayangkan jika ada banyak jenis manusia dengan karakter dan peran yang tak jelas, akan menjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan. Laki-laki dan perempuan sudah diciptakan dengan keseimbangannya yang sempurna, seperti 2 alat makan yang melengkapi satu sama lain, sendok untuk yang cair dan garpu untuk yang padat. Jika terlalu ada banyak alat dengan fungsi yang tidak jelas, kita malah akan bingung bagaimana menggunakannya." Pemuda itu pun mulai mengangguk pelan. "Jadi maksudmu laki-laki dan perempuan sudah cukup untuk menjaga keseimbangan kehidupan?" Abu Nawas pun tersenyum lebar.
Tepat sekali. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar ada keseimbangan. Seperti dua sisi koin, keduanya memiliki keistimewaan dan peran yang berbeda. Tetapi saat disatukan, mereka saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang harmonis. Pemuda itu pun tersenyum penuh rasa puas. Sekarang aku mengerti. Ternyata dalam kesederhanaan jumlah itu tersimpan kebijaksanaan yang mendalam, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk sambil menyesap tehnya. Betul sekali, dunia ini tidak perlu dibuat lebih rumit dari yang seharusnya. Laki-laki dan perempuan cukup untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna. Dan lagi pula, bukankah hidup ini sudah cukup menarik dengan dua jenis manusia saja? Mereka pun tertawa bersama, dan pemuda itu pun pergi dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijaksanaan penciptaan. Kisah selanjutnya. Sore itu, di tengah obrolan santai di pasar, seorang pemuda yang sering gelisah datang kepada Abu Nawas. Wajahnya penuh kebingungan dan tanpa basa-basi ia langsung duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata pemuda itu, "aku punya pertanyaan penting. Kenapa orang-orang begitu mudah berselingkuh? Padahal mereka sudah punya pasangan yang baik. Bukankah seharusnya mereka bisa menjaga kesetiaan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap pemuda itu dengan tatapan tenang, lalu tersenyum. "Wah, pertanyaan yang sulit ini. Tapi mari kita coba jawab dengan cara yang sederhana." Abu Nawas kemudian berdiri dan mengajak pemuda itu berjalan menuju sebuah kedai kue yang terkenal di kota. Di kedai tersebut ada dua jenis kue yang sangat digemari orang-orang. Yang satu adalah kue coklat lezat yang sudah terkenal kelezatannya. Dan yang satu lagi adalah kue baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan tampilan yang sangat menarik. Abu Nawas pun memesan kedua kue itu. Setelah tiba, ia menyodorkan kue coklat yang sudah terkenal kepada pemuda itu dan berkata, "Coba makan kue ini." Pemuda itu dengan senang hati memakan kue coklat tersebut. "Ini enak sekali, Abu Nawas. Tidak heran sih kalau banyak orang menyukai kue ini." Setelah pemuda itu selesai, Abu Nawas menyodorkan kue baru yang tampilannya sangat menggoda. "Sekarang coba yang ini." Pemuda itu penasaran dengan rasa kue baru tersebut, segera menggigitnya. Setelah beberapa gigitan, ia tersenyum. "Ini juga enak. Rasanya berbeda dari yang pertama, tapi sama-sama nikmat sih." Abu Nawas pun tertawa kecil. Nah, disinilah jawabannya. Manusia sering tergoda oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang belum mereka coba. Meskipun apa yang mereka miliki sudah sangat baik, itu adalah sifat alami manusia, rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba hal yang tampak berbeda dan menggoda. Pemuda itu terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi maksudmu orang berselingkuh karena mereka tergoda oleh sesuatu yang baru, meskipun pasangan mereka sudah baik?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum. "Benar, seringkali seseorang berselingkuh bukan karena pasangannya buruk, tetapi karena mereka merasa ada hal yang belum mereka alami atau coba. Padahal seperti halnya kue tadi, yang sudah mereka miliki sebenarnya sudah cukup nikmat dan memuaskan. Namun godaan dari sesuatu yang tampak baru dan menarik itu yang membuat mereka tergelincir." "Tapi apakah itu berarti tidak ada harapan untuk menjaga kesetiaan, Abu Nawas?" tanya pemuda itu. Abu Nawas pun menepuk bahu pemuda tersebut. "Tentu saja ada. Seseorang harus menyadari bahwa kesetiaan bukan hanya soal kepuasan saat ini, tetapi juga soal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Jika seseorang selalu mengejar yang baru, mereka tidak akan merasa puas, karena selalu ada hal lain yang terlihat lebih menarik. Tetapi ketika mereka bisa menghargai yang sudah ada dan menghindari godaan, itulah tanda bahwa mereka benar-benar setia dan bijaksana." Pemuda itu pun tersenyum dan tampak lebih lega. "Aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Kesetiaan adalah tentang menghargai yang kita miliki dan bukan tergoda oleh sesuatu yang hanya terlihat baru dan menarik di permukaan." Abu Nawas pun mengangguk. "Betul sekali. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Terkadang yang terlihat baru tidak selalu lebih baik.
dan yang sudah kita miliki sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita. Mereka pun beranjak dari kedai itu dengan pemuda tersebut membawa pelajaran berharga tentang godaan dan pentingnya dari sebuah kesetiaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Baginda Raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak Raja, bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati. Aneh, bukankah Raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan, yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa? Tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Ya baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu, kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja. Dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu, kata si ibu tua itu. Amin ya robbal alamin, dan terutama kepada ibuku, kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Itu ibumu? Tanya Baginda Raja. Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai, Abu Nawas? Benar Paduka yang mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung. Ibumu ini sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata,
Ya Paduka yang mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Baginda Raja. Ya Tuanku yang mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini? Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku, kata Baginda Raja. Ya Paduka yang mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini, kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya Paduka yang mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pula ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.